Indonesia Law Brand 2024, non-subsidized NPK fertilizer, NPK Mutiara. Halo Sobat Mutiara, selamat datang kembali di episode Bicara Tani yang ke-222. Di sini saya akan menemani Sobat Mutiara selama beberapa waktu ke depan. Tapi sebelum kita bincang-bincang hari ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasi channel NPK Mutiara TV supaya nggak ketinggalan update ke depannya. Nah, Sobat Mutiara juga bisa cek akun media sosial kami lainnya yang ada di description box di bawah. Ada yang tahu nggak kita sekarang mau membahas apa? Yap, sekarang kita mau explore Bali dengan fokus pada salah satu buah unggulannya nih, yaitu durian. Ternyata durian Bali itu dikenal dengan buah yang tebal dan rasa manis yang khas. Jadi episode kali ini kita undang petani durian yang sudah sangat berpengalaman nih dan sudah menjelajahi berbagai daerah di Indonesia untuk melihat berbagai variasi sistem perkebunan durian. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dan tanya bagaimana pengalaman dan cara supaya bisa berbudidaya dengan hasil yang wah. Langsung saja kita ke narasumber hari ini. Halo Pak. Halo, selamat sore, Ibu Aulia. Sore. Iya, lagi di mana nih Pak? Ini lagi di rumah, tadi habis datang dari kebun. Karena Oh, acara dari dari kebun. NPK Mutiara kan kita siap hadir, berbagi lah. Oke, oke Bapak. Eh Nanti kita rencananya akan ada 2 sesi ya Pak. Pertama kita Ya, mau ngobrol santai, lalu ada rehat sejenak dan dilanjut ke sesi tanya jawab. siap, siap, siap. Oke. Nah, untuk awalan nih Pak, boleh nggak Pak kita perkenalan diri dulu supaya sahabat Mutiara lainnya pada tahu nih, pada kenal ini Bapak tuh siapa? Siap, siap. Terima kasih Ibu Aulia atas waktunya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Bapak Agus Suryartawan, owner dari Kebun Taksu Bali Lestari, ya, dari Desa Selat, Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali khususnya. Gitu. Oke. Oke Bapak, salam kenal ya Pak. Iya. Oke. Nah nih Pak, langsung saja nih kita mau nanya-nanya. Boleh nggak untuk pertama nih Pak diceritain dulu nih awal mula Bapak bisa terjun ke pertanian itu gimana? Ceritanya sih panjang ya, kita persingkat aja sih. Basically, Ya, sebenarnya saya tuh backgroundnya adalah seorang pengajar. Saya seorang guru ya. di sekolah. Gara-gara COVID, ya COVID Mm-mm. tahun 2019, 2020, Ya. 2021 saya harus pulang kampung ke desa saya itu Desa Selat. Akhirnya di rumah tidak ada kegiatan, kita masih menggunakan Zoom meeting, daring kita Mm. pembelajarannya kan. Bapak saya datang ke rumah, itu loh, tanya Mm-mm. itu tanahnya kamu mau diapain? Ya saya bilang sama bapak sih mau dijual pak, biar mudah Mm-mm. dikantongi aja gitu sama cita-cita gitu loh. Ya. Akhirnya setelah ditanya sama orang tua kita kan nggak enak lah karena ada lahan Mm-mm. sedikit cuma 1,5 hektar lah. Kalau di Bali kan 1,5 hektar itu punya ya kita tengok ke sana kita berpikir iseng-iseng aja sih Mbak ya. Karena studi Mm-mm. banding kita tahun 2020 ke daerah Jawa Tengah, Jawa Timur dengan teman kan diajak sama temen kita studi banding ke kebun-kebun yang memang skala budidaya dengan luasan sangat besar kita sana ngulik kita diskusi sharing minta berbagi pengalaman sama ownernya sendiri ya mau tidak mau ya dengan keadaan seperti itu kita sudah stay di kampung artinya kerjaan tidak ada lagi biasa kita pagi Mm-mm. berangkat setengah dua kita pulang ini kan full di rumah daring paling Mm-mm. cuma berapa jam setelah daring Mm-mm. itu kebanyakan rehat, nggak ada kegiatan. Istilahnya Mm-mm. kalau orang Bali bilang mati, makan tidur, Mbak. Nah, daripada mati kan makan tidur aja kerjaan, Iya. badan tambah besar ya. Sore kita mulai sama istri, iseng main ke kebun. Cuma yang kita lihat di kebun itu ya gini, kebun ilalang.
dulunya. Mm-mm. Karena memang ada Masih yang kosong tuh Pak. masih kosong, Mbak. Ada beberapa tanaman sih, tapi nggak dipelihara dengan baik. Ada yang mati dan lain sebagainya. Mm-mm. Hanya ketela saja yang ditanam sama yang jaga itu kan. Terus ya berpikir bagaimana konsepnya ya mencoba dulu kan. Kita menanam sambil belajar di sana. Nah, apapun yang kita dapat waktu studi banding 2020 dengan kebun-kebun yang sudah berhasil ya kita coba terapkan sistemnya ATM, amati, tiru dan modifikasi sesuai dengan kondisi lahan kita, keadaan kita. Karena waktu itu kan Bali itu terkenal pariwisata, yang juga bergelut di pariwisata di bagian transportasi kan semua itu jatuh. Nah, kita sudah nol nih, posisi nol. Nah, kita Mm-mm. mencoba dulu dari bibit kecil, kita coba, kita mempelajari karakteristik tanaman durian itu. Mm-mm. Akhirnya juga dia buat eksperimen, ada pohon durian montong kane yang usia sudah 15 tahun, tapi merangas, hasilnya nggak produktif. Saya coba waktu itu karena belajar dengan YouTube juga, dengan media Mm-mm. sosial, tapi tetap kita ATM, saya bor, Mbak. Batang itu saya injeksi batang-batang durian itu dengan Mm-mm. pupuk yang kita rekomendasi, artinya kita bantu injeksi kayak manusia itu kita kasih impus lah gitu loh. Mm-mm. Kalau iya sekalian kita ganti. Tapi Mm-mm. pas waktu itu saya dapat panggilan pelatihan dari kementerian di Kota Ya. Denpasar, yang tanggung jawab telepon saya. Dia bilang, Pak, ini kok duriannya daunnya gugur semua gitu kan. Mm-mm. Pasti. Saya simpel aja jawab, kalau mati kita ganti pakai dongkelan. Kalian dah, kita tanam baru semua. Gitu. Akhirnya istri pas main ke kebun, saya telepon, Ibu bisa main ke kebun, kalau main ke kebun coba videoin durian yang di bawah, kebun bagian bawah. Nah, akhirnya Mm-mm. dilihat terubus daunnya lebih lebat lagi. Saya telepon yang bertanggung jawab, gimana, mati enggak duriannya? Mm-mm. Pak, malah bagus sekarang daunnya lebar, lebat dan Mm-mm. lain sebagainya. Itu sebagai catatan saya melakukan Mm-mm. eksperimen. Artinya Mm-mm. eh, itu awal yang kita lakukan. Nah, berjalan waktu itu memang di pola pikir saya berkonsep budidaya bertani itu harus organik gitu kan. Mm-mm. Sebelum saya kenal dengan Pak Ibnu dari Mutiara, Mm-mm. itu berjalan waktu, tapi hitung-hitungannya kok nggak nemu nih gitu. Karena Mm-mm. saya juga lama di pariwisata, lama di properti juga, saya seorang lama di properti kan kita tahu hitung-hitungan lah. Kok nggak nemu Mm-mm. tanamannya, kok reaksinya nggak maksimal. Padahal kalau Ya. konsep bertani itu kan mencari hasil loh Mbak, bukan menunggu Ya. hasil lah kan gitu. Ya. Akhirnya kita belajar lagi eksperimen-eksperimen, apa yang sudah kita lakukan, kita evaluasi, berbagai produk kita pakai dengan jumlah pohon yang berbeda-beda, kita amati, kita evaluasi setiap 2 minggu sekali. Maka kalau saya ke kebun itu rutin setiap hari pulang kantor, kalau sekarang Mm-mm. sudah kita normal, jam setengah 2 saya udah sampai di rumah, jam 3 harus ke kebun, wajib itu. Saya tuh amati keliling Mm-mm. lahan saya, lihat satu-satu pohon saya, nanti kita amati apa kendala yang ada di lapangan, apa yang sudah kita lakukan, hasilnya bagaimana, itu sebagai hasil evaluasi nanti untuk langkah selanjutnya melakukan gitu. Nah, akhirnya kita di kebun saya itu nanamnya sedikit loh Mbak, tidak banyak seperti kebun-kebun di Jawa itu kan puluhan hektar, ratusan pohon. Karena saya tuh tetap berkonsep begini, menanam itu kalau sebanyak-banyaknya mampu kita tanam, tapi mampu nggak kita ngerawat dengan baiknya. Perkebunan durian ini seluruh Indonesia kan luar biasa, tapi banyak yang gagal juga dan ada juga yang berhasil karena konsep dasarnya itu yang nggak dipahami. Kalau saya konsep dasar itu ada 5 sih Mbak ya. Bagaimana kita Mm-mm. mampu memanajemen sinar matahari dengan baik. Mm-mm. Itu kan sinar matahari itu kalau durian itu kan harus full dapat sinar Mbak. Ya. Nah, kan itu yang pertama. Yang kedua ya Mm-mm. air Mbak. Ya. Sumber air itu kan sumber Mm-mm. kehidupan. Kalau durian itu kan Mm-mm. sangat butuh sekali air. Nah, airnya ketersediaan air bagaimana? Kan kedua sistem olah tanahnya bagaimana? Karena kalau Mm-mm. diolah tanah itu kan sistemnya tanah itu adalah wadahnya tanaman. Kalau Mm-mm. tanahnya kita sudah sehat, sudah Mm-mm. subur, otomatis tanaman akan mengikuti. Tapi kalau Mm-mm. lahan kita kritis seperti lahan yang saya ambil alih itu adalah kebun Mm-mm. ilalang, bukan kebun kebun yang sudah siap. Kita mulai Ya. dari
lahan yang sudah kritis karena sekian puluh tahun tidak dirawat. Karena orang tua juga Tiang adalah seorang PNS juga, guru juga. Mm-mm. Nanti kan kita harus berpikir gimana nih caranya nih kita mengembalikan tanah itu biar sehat kembali. Maka prinsip saya adalah memuliakan Ibu Pertiwi, Mbak. Tanah itu kan Ibu Pertiwi. Kita Mm-mm. muliakan Ibu Pertiwi dengan teknik cara yang sederhana yang mudah kita pahami. Karena setiap pekebun itu kan beda-beda caranya. Tapi kita Iya. kan namanya saya ini backgroundnya bukan seorang petani, hanya iseng-iseng gitu loh. Mm-mm. Iseng-iseng tapi karena kita ulik terus rasa penasaran semakin tinggi nih. Kan? Iya. Oh, berhasil nih. Kok bisa berhasil? Apa sih yang menyebabkan? Nah, yang keempat itu konsep dasar saya adalah dari segi pemupukan, Mbak. Hmm. Kalau sinar matahari sudah bagus, Mm-mm. kesediaan air sudah mencukupi, sistem pengolahan Tanahnya. tanah sudah Mm-mm. benar, baru kita sistem pemupukan kayak apa, pupuk apa yang harus Mm-mm. kita masukkan, baik itu di fase vegetatif, di fase Mm-mm. generatif, dan yang terakhir baru mungkin di Mm-mm. manajemen keuangannya. Kita Mm-mm. hitung budgetingnya nih, berapa Iya. sih budget yang harus kita keluarkan dengan populasi Mm-mm. tanaman kita sekian, gitu loh. Mm-mm. Kan itu harus harus seimbang dong. Karena kita Mm-mm. bertani itu kan tidak tidak ada petani itu kalau mau maju itu tanpa modal. Semua kan harus ada Iya. modal. Tenaga juga ada modal. Terus tenaga kerjanya berapa habis, pupuknya berapa habis, pestisidanya berapa habis. Kita hitung nih dalam setahun nih berapa habisnya. Otomatis Mm-mm. mau nggak mau budget itu harus kita sediakan. Di samping nanti kebutuhan dari sinar apa nama airnya, distribusi airnya, sistem irigasinya Mm-mm. dan lain sebagainya. Karena juga kalau tiang kan masih sistem manual lah Mbak ya, penyiramannya Mm-mm. belum pakai sprinkle kayak kebun-kebun besar. Karena Mm-mm. ada segi negatif, ada segi positifnya juga. Kadang kalau di daerah saya ini kan cuacanya curah hujannya itu sedikit dan cuaca Mm-mm. kalau di daerah Buleleng itu panas full Mbak. Kalau di Bali, Panas. Buleleng, Mm-mm. Buleleng itu panas Mbak. Oh ya. Oh gitu. Makanya bulan Agustus sudah mulai musim panas itu betul-betul Mm-mm. ketersediaan air itu harus mencukupi. Karena saya juga pernah pakai sistem yang otomatis lah pakai sprinkle biar Mm-mm. kita nggak nyiramnya tidak butuh waktu yang banyak tenaga. Tapi effortnya serapan ke tanaman itu nggak begitu maksimal karena kan kalau pakai sprinkle kan itu adanya penguapan baik itu dari Mm-mm. ya, matahari, baik itu dari cuaca, otomatis serapan ke tanaman itu tidak maksimal. Kalau saya Mm-mm. sistemnya masih konvensional, tapi Mm-mm. konvensional yang memang setiap pohon itu sudah ada irigasinya, tinggal kita buka saja gitu. Oh, Nah dari itu. mana tuh Pak berarti sumber airnya? Nah sumber air ini kita ambil dari gunung, Mbak ya. Itu Mm-mm. ada kelompok kalau di sini namanya Suba. Nah kebetulan Mm-mm. itu jaraknya dari sumber air itu hampir 25 kilo. Wow. Oh, jauh, Mbak. Kalau di Jawa kan bisa bikin sumur bor. Kalau kita mas Mm-mm. MDDPL-nya itu 300 MDDPL lah. Kalau kita buat sumur bor itu enggak mungkin bisa. Maka sumber air ini kita harus cari, kita harus beli Mm-mm. ratusan juta juga kita habisnya. Baik itu Mm-mm. dengan apa namanya sistemnya, dengan pemipaannya dan lain sebagainya. Kan itu juga effort biaya juga. Kadang Mm-mm. kan tidak semua petani itu mampu melakukan hal seperti itu. Kalau Mm-mm. dulu saya bertani di sini ini kan basically saya backgroundnya bukan orang bertani, semua itu antipati dan mentertawakan saya. Dibilang oh dia iseng-iseng karena dia nggak ada kerjaan COVID kan. Tapi itu jadi motivasi saya di 2023 itu musangking saya umur 2 tahun 10 bulan itu berbuah 30 biji. Wow. Termasuk Itu cepat kalau dong Pak ya? iya, saya juga nggak ngerti Mbak ya, karena perlakuan pupuk yang kita lakukan itu rutin kita kasih, kuantitasnya Mm-mm. juga kita jaga sesuai dengan umur dari tanaman itu sendiri, terus rutinitasnya itu juga kita lakukan, karena kedua itu faktor yang utama adalah sterilisasi lahan, lahan itu Mm-mm. harus steril, harus bersih, rumput itu harus tetap dipangkas di bawah tajuk itu, dan Mm-mm. rumput-rumput itu kita gunakan, kita kelola untuk jadi kompos organiknya kembali. Otomatis kan mengurangi Mm-mm. budget. Makanya kalau Oh. konsep kita di Bali itu bertani itu ya trihite karana, Mbak. Menjaga keseimbangan alam semesta ini dengan tanaman, dengan hewan, dengan lingkungan yang ada di
lingkungan di sana. Maka itulah konsep, makanya kita namai komunitas kita adalah Taksu Bali Lestari. Taksu itu Mm-mm. bahwa Bali itu bertaksu, mari kita jaga kelestariannya dengan menanam buah-buah premium yang memiliki kualitas. Itu sih cerita awal sih. Iseng-iseng lah, Mbak. Oh. Ya, kita tidak ada planning ke depan mau bikin kebun begini, enggak ada. Mm-mm. Karena mencoba dari sekian puluh pohon dulu, setiap tahun nambah. Karena kita sistemnya di sini menyusui dari pohon yang sudah besar, kita Mm-mm. maksimalkan produksinya. Nah, hasil dari produksi tanaman yang besar ini kita konvensionalkan untuk memelihara tanaman yang baru kita tanam gitu. Otomatis Iya, iya. pure selama ini biaya dari kebun itu dari hasilnya kebun itu sendiri. Artinya Oh ya. walaupun budgetingnya dari kita cuma 20% lah maksimal kita keluar Mm-mm. budget dari kantong sendiri. Makanya di sini kan Mm-mm. namanya manajemen pengelolaan yang baik gitu. Itu Oh sih. iya, iya. Ya. Oh, iya. Jadi ini pure iseng ya Pak pas awal COVID kemarin. Ya, iseng Mbak. Karena gini kan bahasa saya tadi mati kan makan tidur kan Mm-mm. karena kita Mm-mm. sudah lockdown, intinya kita daring pembelajarannya, kita nggak ada kegiatan, ya kita punya lahan sedikit kita maksimalkan. Kadang-kadang kalau kita daring dengan anak-anak, saya di kebun bawa tabnya di kebun daring sama anak Oh. kawan ya, wih bapaknya ngapain di kebun itu?" gitu, kita daring dan suka kita kasih. Akhirnya apa namanya yang kita dapat itu, bagaimana dengan adanya COVID itu kita lebih menghargai alam loh. Jadi lebih Itu produktif juga kan Pak? iya, lebih produktif kan, karena Bali itu kan terkenal dengan basic pariwisata. Padahal Mm. leluhur kita kan semua bertani, Mbak ya. Iya, iya. Kita jangan tinggalkan, jangan lupa jas jas merah lah, sejarah asal kita dari mana. Makanya saya punya prinsip sama teman-teman di komunitas saya, khususnya di Mm-mm. Buleleng, Pak Subali Lestari, bukan Mm-mm. berapa banyak yang kamu tanam, tapi berapa banyak yang kamu mampu rawat. Karena Mm. tanaman itu adalah makhluk hidup yang perlu kamu rawat dengan baik, dengan hati. Suatu saat dia akan menghasilkan dengan hati juga, dengan buah yang berkualitas. Ya, setungkarem Pak ya, Alhamdulillah 2023 kita ikut kontes di Renon Plaza namanya di Denpasar. Mm-mm. Buah musangking yang ada di Bali yang sudah produksi, kita ikut di sana. Itu pun dadakan saya diundang dari Mm-mm. PT Gila dari Bali. Mm-mm. Pak Agus, buah musangkingnya ada, ready Pak, bawa sekarang. Mm-mm. Oke, saya bawa ke Denpasar sama Mm-mm. isi sama ternyata kontes di sana. Alhamdulillah Mm-mm. waktu itu kita dapat the best musangking pemula. Dari warna, Wah. tekstur, dari rasa, karena kita Mm-mm. betul-betul jaga kualitas. Toh juga Mm. percuma kan, Mbak, kita tanam 1.000 pohon supaya tapi kualitasnya nggak bagus, terus kuantitasnya juga nggak bagus kan juga Percuma ya nggak Pak. Mm-mm. percuma kalau bagi saya. Kalau saya tuh mengajak teman-teman yang muda itu, ayo bertani. Berapa kamu bisa tanam, manfaatkan lahan perumahan yang ada, kamu rawat dengan baik, kita bersedekah oksigen sama alam semesta. Karena atmosfer kita ini sudah semakin berkurang. Mari kita Mm. bersedekah dengan Ibu Pertiwi, kita muliakan Ibu Pertiwi, kita akan menghasilkan. Maka kita Mm. tidak berharap sih sebenarnya kita tuh ujungnya itu adalah saya mau hasil berinding seperti ini. Saya nggak berharap seperti itu. Yang penting apa yang bisa kita lakukan saat ini. Kan langkah besar Mm. itu dimulai dari langkah-langkah kecil. Iya, Tapi kan tantangannya banyak lah, apalagi di kampung kan. Kalau iya. konsep orang bertani di mana-mana itu kan konsepnya tumpang sari maunya, semua Mm. ada kan begitu. Terus akhirnya jadinya tumpuk sari Mbak. Asal ada celah ditanami, akhirnya nggak produktif. Ya kita Iya, merubah. malah rebutan ya Pak. Ya kalau di Jawa kan enak saya lihat. Lahannya datar, sistemnya sudah tertata. Kalau di Bali kan petani itu memang dijadikan hanya sekedar sambilan. Mm-mm. Baru-baru COVID ini banyak kebun-kebun skala besar yang dibuka. Tapi masalah Mm-mm. juga banyak. Karena dia yang berpikir begini, kalau kita mau bikin kebun sebesar apapun bisa. Tapi Iya, masalah kan harus kita besar juga ya harus kita hadapi. iya. Lebih baik kita memulai dari hal kecil. Kita mempelajari Mm-mm. masalah yang kita dapat dari lahan itu kan kita pecahkan. Karena setiap Mm-mm. tanaman itu memiliki karakteristik yang berbeda.
baik itu Hmm. musangking, baik itu duri hitam, montong kane yang sudah kita produksi di sini. Itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, memiliki tindakan yang berbeda-beda. Makanya saya tetap bilang ATM, amati, tiru, Hmm. dan modifikasi sesuaikan Hmm. dengan kondisi lahan kita. Di lahan orang lain bisa bagus, di lahan kita bisa jelek. Apa faktor penyebabnya? Itu yang harus Hmm. kita eh, bisa ulik, kita pelajari Hmm. gitu. Nah, iseng Oh, aja sih, Pak. Ya artinya tujuannya ya saya hanya berbagi kepada masyarakat hmm. bahwa bertani itu juga sangat menyenangkan loh. Bukan hanya kalau anak-anak muda sekarang kan gengsi lah bertani kotor kan. Padahal Hmm. hasil bertani itu kalau digeluti dengan betul-betul, kita belajar dengan betul-betul, itu tidak kalah hasilnya dengan pegawai negeri, tidak kalah dengan hasilnya pejabat loh. Oh gitu. Iya. Iya, tadi Bapak kan sempat bilang kalau Bapak sempat studi banding nih ke daerah Jawa dan berbagai daerah lainnya. Nah, dari studi banding itu perbedaannya apa nih Pak dari sistem budidaya duriannya di tempat lain dan di Bali itu perbedaannya itu apa? Nah, kalau kita bicara di tempat ya, Mbak ya, kalau di tempat di Mm-mm. Jawa itu kan secara manajemen keuangan permodalannya sudah besar nih. Terus Iya. lahannya di sana kan lebih murah loh Mbak ya, di Bali sama di Jawa tuh murah Mbak. Kalau di Bali itu satu are itu ya 10 kali 10 meter persegi itu harganya bisa 100 juta loh. Kan begitu. Dari harga Mm-mm. lahan loh Mbak ya. Mm-mm. Paling murah itu Mm-mm. kan 25 juta yang kosongan. Mm-mm. Itu juga daerah di dalam. Kalau Bali kan terkenal harga propertinya kan hampir sama dengan Jakarta. Kalau di Mm-mm. daerah lain kan masih per peta nih. Oh, per peta 75 juta, per peta 100 juta. Kalau kita kan Iya. 1 hektar nih kali Mm-mm. 50 juta berarti 5 M nih kan begitu Mm-mm. modalnya kan. Nah, kalau di sana kan permodalannya udah disiapin, artinya memang Iya. dia sudah membuat perencanaan planning yang bagus. Kayak yang saya di Bogor itu kan memang dia sudah membuat planning, dia uji coba 1 hektar dulu, tapi dia di planning untuk kedepannya akan begini. Mm-mm. Nah, kalau kita kan di sini kan planningnya kan gara-gara iseng, Mm-mm. iseng mengisi waktu, karena mungkin kebanyakan di Bali itu kan orang itu kerjanya itu adalah PNS Mm-mm. dan pariwisata, pengusaha. Mm-mm. Untuk yang muda-muda loh Mbak ya. Tapi kalau yang tua-tua kan masih konvensional. Makanya kita Iya. itu kan sistemnya itu ya kita adopsi mana yang bisa kita adopsi di sini, itu yang kita terapkan, mana yang memang tidak bisa ya kita tidak terapkan. Maka seperti yang bilang tadi ATM, amati, tiru, dan Mm-mm. modifikasi Mm-mm. sesuai dengan keadaan dan kemampuan kita sebagai petani. Mm-mm. Kan kita juga harus mikir jangka panjangnya kayak apa, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya mau apa. Mm-mm. Soalnya punya lahan nih 1 hektar nih kalau di Bali. Kita kan kalau tanam 1 hektar full itu isi 100 pohon itu dengan nilai tanaman anggap bibitnya itu 200.000 itu kan udah Mm-mm. sekian puluh juta. Belum ongkos Mm-mm. tenaga. Minimal lah 150 juta. Belum pengairan. Itu 1/2 miliar udah habis. Mm-mm. Nah, kan mubazir uangnya. Kan lebih baik kita tanamnya 20 pohon, kita rawat dengan baik, kita pelajari karakteristiknya, setiap tahunnya kita tambah lagi, setiap tahun Mm-mm. kita tambah lagi, artinya tujuannya akhirnya 5 tahun lahan kita itu sudah full isi dan sudah mulai berproduksi susul menyusul gitu. Jadi pertama tuh sedikit dulu biar mengetahui karakteristik pertumbuhannya tuh gimana ya Pak, cocoknya seperti apa. Betul, betul Mbak. Karena kita kan nggak mau apa namanya, nggak mau hanya sekedar menanam. Ya. Karena Mm-mm. banyak saya lihat Mbak ya, saya keliling Mm-mm. Bali udah sering, kebetulan saya juga dipercaya untuk bantu lahan-lahan teman ada luas 5 hektar itu kan. Ya. Tanamnya itu jor-joran dengan pakai eskavator, dengan bibit yang harganya 1,5 juta per pohon. Mm-mm. Tapi banyak permasalahan yang terjadi. Apa itu? Kan ya tanamannya nggak perform semua, Mm-mm. artinya berbuah kualitasnya nggak bagus. Setelah berbuah Oh, bermasalah tanamannya. Kalau kita oh, kan di kebun komunitas kita yang kita ajak, ya betul-betul diperhatikan loh. Artinya setelah kita menanam itu dirawat dengan baik sampai fase vegetatif, fase prageneratif sama setelah dan generatifnya itu, setelah itu mm-mm. rekovernya kayak apa? Kan harus kita pahami. Karena kan begini, Mbak. Banyak petani kita ber- habis berbuah
atau sebelum berbuah dipupuknya besar-besaran nih, dipaksa Mm-mm. tanaman itu berbuah. Oke, berbuah. Habis berbuah dipupuk juga besar. Akhirnya tanaman itu umurnya pendek. Dia tidak mengembalikan, memuliakan ibu pertiwi. Kalau kita Oh, tetap jadi jaga, bagus di awal aja ya, Pak. gitu. Kelihatan brandingnya di awal skala kebun besar nih. Mm-mm. Karena saya banyak kemarin orang China gitu kan Mm-mm. diundang ke sana kan. Karena saya berpikir ilmu saya belum sampai ke sana, megang Mm-mm. nanti masalah banyak. Karena setiap Mm-mm. tempat itu permasalahannya berbeda-beda. Karena Iya. utama sekali adalah tekstur tanah yang mempengaruhi. Mm-mm. Kalau tekstur tanahnya sehat, tanaman akan bertumbuh dengan baik gitu loh. Banyak permasalahan seperti itu, maka saya bilang kita bertani itu kan investasinya jangka panjang, bukan jangka pendek. Yang nanti kita wariskan kan kepada anak Iya, cucu Pak. kita. Makanya seperti di Jawa itu ada pohon purba kayak kemarin saya lihat di channelnya Pak Catur itu kan sampai Mm-mm. 200 tahun. Hanya Mm-mm. berapa pohon yang ada di seluruh Indonesia dengan umur usia 200 tahun? Kan sedikit. Mm-mm. Kayak di sini aja juga di, di tempat saya kan baru berbuah 5 tahun mati tanamannya. Mm-mm. Nah, yang disalahkan A, B, dan C tidak kembali pada diri sendiri. Apa yang sudah Mm-mm. kamu lakukan terhadap tanaman kamu? Karena begini, tanaman itu diminta hasilnya saja, tapi tak Mm-mm. tanpa pernah diberi dirawat dengan baik dengan hati. Hanya sekedar yang sudah berbuah senang dia. Mm-mm. Banyak buahnya senang dia, tapi efek Mm-mm. samping nggak dipelajari. Iya. Kekuatan tanaman itu, dia tuh berbuahnya berapa sih idealnya harus kita kasih kan. Kalau itu Mm-mm. dipaksakan seperti pengalaman saya, saking saya usia 2 tahun 10 bulan, itu saya coba isi 30 biji, akhirnya kan bermasalah. Nah, artinya stres dia. Kita Mm-mm. memulihkan ini butuh effort waktu yang tidak sedikit, bisa 6 bulan, bisa setahun. Dia biar itu tanaman itu perform kembali dan butuh biaya, ngulik lagi. Mm-mm. Gimana caranya? Tapi itu riset di kebun yang Mm-mm. lakukan. Artinya kalau ke depan terjadi permasalahan seperti itu, kita sudah punya nih, kurang lebih sudah ada dasar nih, apa yang harus kita lakukan untuk antisipasi awal kalau terjadi Udah pernah permasalahan. ada pengalamannya ya, Pak. Ya, pengalaman itu guru yang sangat berharga, mahal pengalaman itu, tapi ke depan bagus bagi kita gitu. Iya. Jadi yang memang sulit itu mempertahankan supaya pohon itu tetap tumbuh sampai jangka panjang ya, Pak, dan tetap berbuah. Betul, betul. Makanya kita kan Hmm. jaga ke apa namanya kekuatan dari tanaman itu, kestabilan tanaman itu harus perform baik dari Mm-mm. daunnya, lebar daunnya, jumlah daunnya, warna daun. Mm-mm. Makanya kalau saya itu bertani konsepnya adalah 75% organik, 25% kita gunakan sintetik gitu. Hmm. Gitu loh. Kan kita nggak sintetik itu perlu, organik juga perlu. Mm-mm. Karena saya juga kemarin di kebun saya eksperimen juga. Mm-mm. Saya pakai NPK Sprinter, NPK Mm-mm. Sprinter. Saya apa namanya? Saya fermentasi dengan kandungan-kandungan yang lain itu saya coba ya terubus pohon duriannya serentak semua. Oh, berarti itu sudah yang lakukan 3 tahun yang lalu gitu loh. Mm-mm. Maka setiap event, setiap tahun itu saya punya terobosan terbaru. Kita Mm-mm. coba ulik dengan ini, masih ini Mm-mm. hasilnya gimana? Oh, karena kalau bagi saya itu sintetik itu adalah starternya. Ibarat kalau di mobil itu kan bensinnya. Ya. Kalau nggak ada bensin, mobil nggak bisa jalan, motor nggak bisa jalan, Mm-mm. tanaman juga sama. Memacu Ya. mobilitas dari pupuk itu dari tanaman itu kan perlu juga starter yang memecah mikroba yang dalam tanah untuk memperbanyak perkembangbiakan mikroba itu. Di samping kita juga rutin melakukan pemberian mikroba pada tanah dengan pakai asam humat, dengan Mm-mm. mikroba yang untuk pelarut fosfat, pelarut N, pelarut kaliumnya dan lain sebagainya. Kita harus juga berikan kapan itu diberikan dalam kondisi apa gitu. Hmm. Iya, Itu iya. sih. Berarti berarti ini Bapak rutin melakukan riset, campur apa gitu ya, Pak? Dari awal pertama kali tanam sampai sekarang tuh Bapak rutin melakukan riset itu. Betul, Mbak. Karena rasa ingin tahu itu kan Mm-mm. setiap pekebun itu kan punya rahasia tersendiri. Kalau saya Mm-mm. tuh orang open minute, saya terbuka
bagi siapapun mau bertanya, saya akan bagikan hal baik. Karena Mm-mm. prinsip saya itu bersedekah ilmu lebih mulia daripada bersedekah materi. Nah, Mm-mm. makanya di kebun saya itu teman-teman bilang ini adalah kebun risetnya kita gitu. Mm-mm. Karena dia tahu saya sering mencoba sesuatu yang baru. Gagal pasti. Mm-mm. Kegagalan itu pasti gitu. Tapi dari kegagalan itu kita bisa mempelajari kelebihan, kekurangan dari pupuk A, B, dan C. Mana yang lebih bagus, terus gimana cara membuat bagus. Karena namanya sekarang pupuk semua kan bagus. Mm-mm. Tapi yang paling bagus itu adalah jejak kaki petani itu sendiri di kebunnya. Itu pupuk yang paling mahal. Karena Bapak yang Kalau merasakan sendiri ya, Pak. betul betul. Kalau kita menanam nggak pernah ditengok tanamannya, walaupun mahal 1,5 juta sesak pupuknya, kan tanaman itu tidak akan berkembang. Kan begitu ini. Iya, Pak. Makanya pupuk yang paling mahal adalah jejak kaki petani itu sendiri di kebunnya Mm-mm. sendiri. Gitu. Iya. Oh ya, tadi kan Bapak bilang ini melakukan riset nih. Terus dalam waktu berapa lama nih Pak, Bapak percobaan pertama, terus mengetahui hasilnya tuh kan butuh waktu yang lama atau sebentar Pak, dari setiap Kalau riset yang Bapak lakukan? itu paling cepat itu 6 bulan, Mbak ya. Kita Mm-mm. 6 bulan itu paling cepat kita ada evaluasi. Kita kan lihat Mm-mm. dari perkembangan tanaman itu dari daun, dari tunas, dari daun. Kan kita udah bisa lihat, oh pupuk ini ternyata bagus loh, karena dari tunasnya lebih cepat muncul, terus tunasnya Ya. keluar panjang-panjang, Mm-mm. daunnya bagus. Kalau begini nih, oh begini kekurangannya. Akhirnya kita kadang-kadang riset A, tanaman A kita pakai pupuk A, B, Mm-mm. ini kedua-duanya kita AB ini kita campur di tanaman yang lain. Makanya eh, kita dapat jawabannya. Oh, ternyata kalau dikombin ini di mix dengan ini jadi satu, begini hasilnya. Akhirnya itulah yang kita akan lakukan untuk jangka panjangnya. Gitu. Oh ya, jadi melakukan di beberapa pohon nih Pak, supaya bisa melihat Betul, perbandingannya ya Pak. betul, betul. Oh iya iya iya. Terus sampai Contoh aja. sekarang nih Pak, Hmm? gimana Pak? Contoh aja Mbak gini, saya kan Mm-mm, boleh. kan bilang begini, oh dimanapun durian itu ditanam bagus. Kalau saya Mm-mm. kan ada naungan pohon besar seumpama gitu. Saya buat contohnya di bawah Mm-mm. pohon naungan besar saya tanam nih. Oh, Mm-mm. terus di tanah berbatuan saya tanam nih, karena kebun saya kan ada tanah berbatuan. Di tanah Ya. memang subur saya tanam. Kan Mm-mm. orang datang ke kebun, kok ini bisa begini ya? Karena begini, karena sinar matanya kurang mencukupi. Kok ini Mm-mm. di tanah batuan kok begini? Oh, karena Mm-mm. boros sama air di musim kemarau, Mm-mm. batu ini menghantarkan panas, sudah mengganggu perakaran tanaman. Nah, kan? Kalau nggak Hmm. diberikan contoh seperti itu, mereka kan nggak percaya. Makanya kita Iya ya. berbicara dengan data dan fakta di lapangan, gitu loh. Kita Buktinya nggak, langsung. iya, orang berkunjung, kita diskusi, jelek ya jelek, saya bilang, bagus Mm-mm. ya bagus. Kita kalau orang berkunjung itu kan tidak mungkin kita bagus-bagus saja. Iya. Tanaman kita punya populasi 100 kan nggak mungkin 100 bagus. Pasti sekian persennya ada yang bermasalah. Kalau orang bertanya yang bermasalah itu ya kita berikan data sama faktanya kayak apa Mm-mm. penyebabnya. Kan otomatis kita tidak menyesatkan orang, kita Iya. artinya berbagi ilmu gitu sih. Mm-mm. Iya, iya. Jadi ini kebun Bapak jadi kebun percontohan nih Pak, atau gimana? Kalau di komunitas Taksu Bali Mm-mm. Lestari sih sama teman-teman dibilang kebun riset karena saya tuh sering ngulik nutrisi nutrisi yang ada karena saya juga Mm-mm. senang baca di Mm-mm. Google, apalagi sekarang ada AI, kita Mm-mm. manfaatkan teknologi kan, ya namanya kita Mm-mm. juga untuk jangka panjang namanya budidaya itu kan harus betul-betul yang tepat guna tepat sasaran apa yang kita Mm-mm. lakukan, tidak hanya Mm-mm. kan ibaratnya kalau mupuk hanya sekedar mupuk aja kan buang-buang uang. Lebih baik kan nggak Mm-mm. usah mupuk, nggak kasihan beliin beras uangnya kan. Kan begitu. Makanya dengan Pak Ibnu 2000 berapa Pak? Kita kenal Pak. 2021 akhir ya. Lupa saya. 2021 akhir saya Mm-mm. ketemu sama Pak Ibnu. 2022 Mm-mm. kita mulai diskusi tentang Mm-mm. pupuk dari Mutiara. Kita sudah gunakan dan kita Mm-mm. sudah eksperimenkan, memang Mm-mm. bagus. Gitu loh. Mm-mm. Cuma sekarang kembali ke petani
petaninya, individunya. Mm-mm. Mampu nggak dia ngeracik nih? Ya, Mm-mm. pupuk ini sudah ada, pupuk ini sudah ada. Kapan pupuk ini diterapkan? Kapan Mm-mm. pupuk ini diterapkan? Mampu nggak? Kadang-kadang kan ini yang tidak bisa dilakukan oleh semua petani, nggak paham Iya, gitu. dari takarannya, dari waktunya, dosisnya, begitu ya, Pak. Betul, takarannya itu juga harus tepat, Mm-mm. rutinitasnya. Kan saya bilang kuantitas pupuk itu berapa sih seharusnya kalau tanaman umur sekian. Nah, kadang saya memang nggak bandel, sering bereksperimen. Kalau dari Pak Ibnu Mm-mm. cukup sekian, saya bisa lebihi. Kalian lihat, Oh, apa sih dampaknya nih ke depan kalau lebih sekian kalian kan? coba dan merasakan sendiri ya, Pak. Ya, kalau kalau dia kadang-kadang bermasalah, marah ada beliau. Ah, Pak Agus dibilang begini, enggak. Kan saya mencoba, Pak. Sekarang Iya, gimana iya. caranya memulihkan? Maka dia sahabat saya yang sering saya ajak sharing, kadang sampai jam 12 malam. Saya telepon pasti diangkat sama beliau. Kecuali meeting di Surabaya. Dia meeting, Pak. Itu saya nggak berani ganggu. Karena kita kan teman sharing. Beliau tuh Mm-mm. paham tentang pupuk kita yang mempraktekkan di lapangan. Mm-mm. Karena kita bersentuhan langsung dengan tanaman. Kalau dia secara Mm-mm. keilmuan tentang pupuk luar biasa bagus. Sekian orang yang temui. Bukan menyanjung ya. Kita tuh Mm-mm. fakta yang saya bicarakan. Mm-mm. Makanya sering kita buat riset. Saya bilang, Pak, saya mau begini-begini nih. Oh, tambahin ini lagi, Pak Agus. Tambahin ini. Saya Mm-mm. coba. Memang berdampak hasilnya. Tanaman saya yang sekitar 80 pohon itu baru usia 4 tahun Januari ini, Mbak. Mm-mm. Tapi sudah produksi. Ini udah buahnya Man- ini. Ini, Mana coba, Pak? ini buahnya Ini yang apa, Pak? mondongan ini, mondongan ini. Wow, Tanaman baru 4 tahun. wow. Ini ini berat 5 kilo. Kalau musangkingnya ini 3 tahun Mm-mm. sama ujinya. Ini Mana musangking 3 coba, Pak? ini musangking 3 tahun. Ah, iya, iya. Ini ada bintangnya loh, Mbak. Nah, ini ada bintang, ini musangking. Oh, musangking itu tandanya gitu ya, Pak? Ya, ada bintang 5. Hmm, Terus kalau ini 3 tahun kurang ujinya. Nih, nih, mana? ini. Ini tandanya di bawahnya itu ada kayak ujung hitam itu namanya oji, black dot atau duri Oh, hitam. iya. Oh, jadi Hmm. melihat perbedaan dari varietas durian tuh dari bawahnya itu ya, Pak? Ya, dari bawahnya, dari bentuk buahnya. Kalau Hmm, oji itu paling berat 3,5 kilo duri hitam. hmm, Mungkin juga sama. Tapi kalau hmm. montong kane itu bisa sampai 8 kilo beratnya, Iya, Mbak. tadi yang Bapak liatin tuh gede banget, Pak. Ini sekitar 5 kilo, Mbak. Wow. Ini, ini hasil. Ini yang 4 tahun, Eksperimen, hasil 4 tahun. ya, ya hasil eksperimen dengan Pak Ibnu. Ini Wow, semua mantap. hasil eksperimen sama beliau. Karena tiang tuh ibaratnya kayak bawel, Mbak. Kayak cewek saya dibilang. Saya agak bawel sama dia. Kalau saya tuh belum dikasih jawaban yang pas, saya Mm-mm. pasti nanya terus. Dan saya akan praktekkan. Kalau memang tidak bagus, saya akan komplain ke beliau. Kok begini, Pak? Pasti salah begini. Oh ya, salah saya begini. Nah, kan? Ini kan di Nah, sini kan komunikasi inilah yang sangat saya perlukan. Karena kita sebagai mm, petani kan perlu yang mendampingi, yang paham keilmuan tentang pupuk, mm, yang mendampingi kita sehingga pupuk yang kita gunakan tepat guna, tepat sasaran, tidak melebihi dosis, tidak kekurangan dosis, pas lah. Daripada lebih lebih baik kurang, yang penting rutinitasnya. iya, Gitu. iya, iya, iya. Ya, jadi memang riset pun penting juga ya Pak, supaya bukan, kan biasanya orang dikasih tahu pun ada yang percaya, ada yang enggak ya Pak. Jadi bisa merasakan sendiri dari hasil percobaan, bagusnya seperti apa, enggaknya, cocoknya gimana gitu ya Pak. Benar, Mbak, benar. Karena setiap Mm-mm. daerah itu kan pasti berbeda, setiap tempat Mm-mm. itu berbeda. Makanya saya bilang sama teman komunitas, riset yang saya lakukan di kebun saya, jangan itu eh, digunakan 100%, tapi sesuaikan dengan kondisi lahan, Mm-mm. kondisi cuaca di tempat kalian, maka Mm-mm. ATM ditiru dan modifikasi. Faktor yang Mm. berpengaruh sekali dalam budidaya durian itu adalah cuaca, Mbak. Iya, yang Itu. tadi sinar matahari, hujan. Hujan, curah hujannya tinggi, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita udah berbicara alam, sehebat apapun nutrisi yang kita kasih, tidak akan ada hasil, Mbak. Karena alam itu penentu cuaca itu. Mm-mm. Kayak sekarang tahun 2024 ini cuacanya kan ekstrim, hujannya panjang. Maka banyak durian itu yang performnya kurang, karena kalau di Bali termasuk curah hujannya tinggi, banyak Mm. bermasalah.
kita kan bisa menjadikan riset tahun 2000 pengalaman 2024 ini untuk 2025. Kalau terjadi Mm-mm. hal seperti ini, apa sih yang harus kita lakukan sebagai Mm-mm. petani biar hasilnya itu tetap bagus, Mm-mm. kualitasnya tetap perform, artinya kualitas Mm-mm. tetap bagus. Karena kita jual kan, kalau Mm-mm. durian Musangking kalau di kebun itu diambil 250 Mbak, per kilonya. Wow, Kalau montong wow. kami di Mm-mm. harga 50.000. Kalau duri Mm-mm. hitamnya di kebun saya, di kebun komunitas masih di harga 300. Karena kita kasih garansi kepada pembeli. Kalau jelek nggak usah bayar, yang penting ada video unboxing. Karena itu Mm-mm. sebagai bahan review kita untuk Mm-mm. melakukan di 25 ini, untuk Mm-mm. memperbaiki. Gitu. Kalau kebun yang lain Iya, kadang-kadang jualnya per kilo 150, 125 musangkingnya. Masa aja, ayo. Musangking ini adalah buah raja, buah sultan kalau di mm, Indonesia. Kalau tidak ditreatment dengan benar, dengan bagus, ya hasilnya akan sama dengan buah-buah yang iya. lain, kalau lokal yang lain. Sayang ya Pak, mending dimaksimalkan terus harganya ya biar oke Iya, juga. kalau harganya oke kan beli pupuknya kan oke juga, Mbak. Iya. Kita nggak mikir lagi untuk memelihara dia, karena budgeting per pohon itu kalau di komunitas tiang itu paling rendah adalah 500.000. Itu baik itu untuk ongkos tenaga kerja, pestisida maupun pupuknya. Itu Ini dalam untuk satu modal tahun. perawatan ya Pak? Ya, modal perawatan satu pohon dalam 1 tahun. Per tahun. Oh, per 500.000 Tahun. Pak. Ya, kalau punya 100 pohon kan harus ada uang 50 juta, Mbak. Oh iya, tapi itu tiap varietas samakah modelnya 500.000 atau beda-beda Pak? Kalau varietas sama sih Mbak ya. Mm-mm. Cuma kalau saya itu kalau varietas itu karakteristiknya aja yang berbeda. Cuma kalau Mm-mm. perlakuannya kita sama. Kita tidak Mm-mm. membedakan oh varietas Musangking begini enggak. Kita sama, kita pukul rata sama. Karena walaupun montongkan itu masih varietas di bawah Musangking, tapi kalau kita mampu menghasilkan buahnya berkualitas, harganya juga worth it Mbak. Kayak temen tiang kan Mm. bisa jual itu 150.000 per kilo. Mm-mm. Bersaing dengan harga Iya. bawah. Mm. Itu memang perform kualitasnya. Dia tuh Mm. budgetingnya dia tuh ada 1 juta per pohon setiap tahun. Wah, dua Nah, kalinya Pak. Ya. sekali, tapi dari background memang dia sudah disediakan budgeting untuk berkebun itu sudah Mm. ada. Kalau kita kan hanya Oh. mencoba dari iseng dulu nih. Iseng Mm. tanam 10 pohon, 20 pohon. Kok hasilnya bagus nih, kita tambah lagi. Mm. Karena kita background budgeting untuk ke sana memang belum kita kepikiran. Karena Mm. pas COVID tidak ada kegiatan, ya ekonomi kita sudah tidak bisa berputar, mau nggak mau ya harus ke kebun, kita punya lahan kan kita maksimalkan di sana, gitu. Iseng lah, artinya memang Komunitas Taksuba Lestari ini backgroundnya dari banyak hal, kebanyakan dari pegawai Mm. negeri, polisi ada, kejaksaan ada, pegawai lapas ada, gara-gara COVID, Oh, iya. pengusaha banyak. Iya, tapi emang semua orang nih Pak, pas COVID memang jadi terjunnya nih ke pertanian ya Pak. Betul, betul, Banyak, iya. gitu. Tapi ya kita kan sudah terlanjur mandi. Ibaratnya Mm-mm. kan kita sudah menanam ada yang 50, ada yang 100. Kalau ponakan saya tuh 350 pohon nanam. Tuh, kalian mandi ya basah dari kepala lah. Jangan mandi kepala kamu nggak basah, tapi badan kamu basah. Ibarat kamu nggak cuci muka mandinya, nah gitu. Ini kan tetap masih masih belepotan, nggak ganteng, nggak cantik kamu udah gituin. Mandi mandilah, nah gitu Iya. sekalian. Akhirnya mulailah tahun dari 2024 kita totalitas. Setelah Mm-mm. 2023 dia menghasilkan, kita coba buka bersama-sama, kita icip, teman-teman lebih greget lagi. Oh ternyata memang bener loh pasarnya seperti ini. Begitu Mm-mm. loh. Oh begini loh rasanya. Oh pantas dia mahal. Pantas dia tuh apa namanya dibilang buah sultan. Nah karena kan Ada harga, masa ada buah, kualitas. iya makanya kita tuh buah apapun dari sononya dari tempat asalnya dia tuh berkualitas. Kalau kita salah Mm-mm. perlakuan nanti harganya itu menjadi pasar becek jadinya gitu dipukul rata kan Anjlok, gitu. iya. Gitu sih. Iya. Oke, Pak. Boleh dong, Pak, di-sharing. Tadi kan Bapak sempat bilang udah melakukan beberapa riset nih. Ada nggak sih, Pak, kayak dari hasil riset Bapak, eh,
yang harus diperhatikan nih untuk para kebun durian supaya bisa berhasil juga? Apa yang harus diperhatikan, apa yang harus dihindari dari riset Bapak nih? Yang simpel aja sebenarnya Mbak ya, Mm-mm. dalam takaran pupuk banyak kan salah perlakuan dari takaran pupuk. Iya. Yang perlu diperhatikan kan takaran pupuknya bagaimana, sesuaikan dengan usia dari tanaman itu sendiri, dari Mm-mm. lingkar batang tanaman itu sendiri. Karena di Mm-mm. labelnya sebenarnya kan sudah tertera. Mm-mm. Kedua, pengolahan tanah. Pengolahan itu Mm-mm. tanah itu harus tetap kalau di kebun saya kita melakukan pengolahan tanah itu 4 bulan sekali Mbak dan pemberian pupuk kompos organik. Sedangkan Mm-mm. kalau untuk sintetiknya seperti NPK Mm-mm. Mutiara kita pemberiannya itu 2 bulan sekali. Kalau dulu 1 bulan 1 bulan Mm-mm. kita kasih dengan takaran yang sedikit. Tapi sekarang dengan hasil diskusi dengan Pak Ibnu juga selaku pendamping saya, ya kita pakai 2 bulan 2 bulan. Berarti pemupukan di fase vegetatif itu dalam setahun itu ada 6 kali. Sedangkan untuk Mm-mm. kompos organiknya itu ada pengemburan tanahnya, pelebaran busuk di bawah pohon durian itu adalah 4 bulan sekali. Dan yang perlu diperhatikan adalah di bawah tajuk durian itu diusahakan harus tetap bersih steril, tidak boleh ada genangan air di musim penghujan. Begitu. Itu penting sekali. Karena kan banyak Mbak, sekarang itu terserang penyakit kanker batang, Mm-mm. hawar daun, kan begitu. Hawar daun ini kan momok yang saya lihat di pekebun besar. Dia sudah Mm-mm. menggunakan pupuk kimia yang mahal-mahal. Tapi saya lihat sterilisasi lahan itu sangat-sangat tidak diperhatikan. Kalau saya itu setiap bulan sekali wajib di bawah pohon durian itu harus bersih, rumputan harus bersih. Nah, saya rumput-rumput sisa di bawah tajuk itu saya gunakan sebagai kompos organik kita olah di Mm-mm. lahan kita sendiri kita dengan menggunakan mikroba. Setelah Jadi itu baru putar kita lagi ya, Pak. Mm-mm. putar lagi kita kembalikan ke tanah lagi gitu. Mm-mm. Gitu. Dan yang terakhir sih interval penyemprotan sih Mbak ya. Penyemprotannya itu kan harus diperhatikan adalah serangan hama yang terjadi Mm-mm. di lahan kita. Bahan aktif yang kita gunakan apa seharusnya? Kalau Mm-mm. kutu kebul seumpama apa bahan aktifnya yang harus kita gunakan? Kalau trip apa bahan aktifnya harus kita gunakan? Terus dosisnya, interval waktunya kapan gitu loh. Mm-mm. Itu sih yang perlu diperhatikan. Artinya sterilisasi lahan itu yang wajib. Mm-mm. Nah, titik kedua, bagaimana penyemprotannya, kita Mm-mm. melakukan penyemprotan rutinitas, sesuaikan pestisida itu digunakan sesuai dengan serangan hama yang terjadi di Ya. kebun kita. Terus dosisnya kalau apabila serangan hama itu sangat besar, ya kita harus interval waktunya diperpendek. Kalau cuma sekedar pengendalian, ya cukup 10 hari sekali. Mm-mm. Nah, terus yang terakhir itu adalah lihat kondisi cuaca. Kalau cuaca curah hujannya terlalu tinggi, kita harus sering mengecek kondisi piringan di bawah tajuk durian. Adakah Mm-mm. genangan air di bawah tajuk durian kita, sehingga itu juga bisa menyebabkan terjadinya serangan jamur pada akar, serangan pada batang, seperti terjadi kanker batang gitu. Mm-mm. Serangan hawar daun, kalau terjadi ranting-ranting yang sudah kayak kebakar, sudah kering, kita cepat harus dipotong dan kita harus cepat untuk melakukan treatment pupuk apa yang harus pestisida yang apa yang harus kita masuk. Nah, gitu. Makanya pengamatan paling utama itu dalam bertani teknik budidaya itu adalah bagaimana interval pengamatan yang harus kita lakukan harus rutin. Tidak bisa kita biarkan saja. Seminggu sekali kita amati, kita cek kondisi tanaman kita tidak bisa. Kalau saya tuh rutin setiap hari atau 2 hari sekali tetap melakukan pengecekan rutinitas tanamannya Wajib. Mm-mm. wajib gitu. Mm-mm. Makanya kalau kita berbicara masalah budidaya itu kan bukan sistemnya yang harus canggih dan lain sebagainya, tapi berapa cepat kita melakukan tindakan apabila terjadi permasalahan di lapangan pada tanaman kita. Mm-mm. Ya, poinnya sih pengecekan, kita ngecek tanaman kita, kita amati, pengamatan lah yang paling penting dalam Mm-mm. budidaya itu. Oh iya. Oh iya, Udah, Pak. udah.
Udah Udah aman. aman aman. Mungkin Iya. sinyalnya. Ya, oke. Oke, Bapak. Tadi beberapa tips yang sudah di-share. Terima kasih banyak, Pak. Sekarang kita ada rehat sejenak dulu. Nanti kita lanjut di sesi 2 untuk tanya jawab ya, Pak. Siap, 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 Mbak. Oke. Siap, siap. Nah, untuk sahabat Mutiara, jangan kemana-mana. Silakan siapkan pertanyaan karena di sesi 2 nanti akan ada Q&A yang langsung dijawab oleh Pak Agus. Setelah jeda berikut. Berbagi dulu. Oke. Berbagi dulu ke tetangga atau teman saudara. Oke. Berbagi. Lama-lama mereka gak enak sih, Pak. Nah, ini kayaknya kawan abang ini. Mau pulang. Oke. Jadi usaha tani yang bagus itu apa? Ya sebetulnya Kalau ketinggian atapnya ini pengaruhnya bagi sebetulnya tidak berpengaruh langsung ke tanaman, tapi lebih ke suhu lingkungan. Kalau atapnya terlalu pendek, Borongan juga nih Pak pertanyaannya ini. Ini di grup udah dibahas nih, saya tanya kan kemarin bahwa tadi minta maaf buahnya saya. Halo Sobat Mutiara, sekarang kita lanjut di sesi 2 untuk tanya jawab. Silahkan yang mau bertanya langsung saja di kolom komentar. Bapak kita cek kolom komentar dulu ya Pak. Siap, siap. Oke, ada nih Pak yang bertanya. Pertama, langsung aja ya Pak nih kita tanya jawab. Siap, siap. Ada yang bertanya, bawor dan duri hitam gampang dirawat tidak Om? Oke, saya jawab ya. Hmm. Kalau duri hitam itu paling genjah, Mbak ya, pengalaman saya dari 4 ini dibandingkan dengan bawor. Dan bawor itu kan kadang-kadang kalau di tempat saya banyak yang mekal buahnya, tergantung kembali pada wilayah masing-masing. Kalau masalah gampang dan tidak gampangnya itu kan susah kita mendefinisikan bahwa oh ini paling gampang ini. Semua itu susah, saya bilang. Kalau bertani budidaya atau menanam durian itu susah dulu. Butuh kesabaran, butuh ketelitian. Itu yang pertama. Dari sistem kegenjahan, dari 3 varietas, itu musangking, duri hitam, bawor, sama motong kane. Oci itu duri hitam itu paling genjah, paling perform. Bawor itu dia itu skala ekonomi itu kalah sama duri hitam maupun musangking. Nah, bawor itu kalau di tempat kita hampir sama dengan montong kane. Kalau montongkannya bawor itu genjah sih genjah, Mbak. Genjah. Kegenjahan kita akui genjah. Buahnya besar-besar. Tapi untuk secara prioritas secara pasar, kalau kita menengah ke atas, gitu loh. Itu masih yang megang itu musangking sama duri hitam. Ya. Kalau kadang-kadang kan ukuran besar, kalau bawor itu kan jumbo nih, bisa 5 kilo, bisa 8 kilo, 3 kilo. Itu kadang-kadang kan hanya seberapa orang hanya sekali mau mencoba saja. Pengalaman di kebun ya. Saya punya di kebun di bawor nih. Cari yang 5 kilo bawor, montong kane yang 5 kilo. Dia hanya sekedar mencoba saja. Oh, tahu rasanya membedakan. Perbedaan bawor bagaimana rasanya. Tapi kalau Oci sama Musangking itu satu orang bisa requestnya setiap panen itu request terus. Dia bisa 2 biji, 3 biji. Jadi Katanya. favoritnya itu ya Pak? Ya. Tapi kalau dari segi perawatan semuanya susah. Saya bilang. Tidak ada ngerawat tanaman itu gampang. Tapi kalau secara ekonomis dari 4 varietas yang saya sebutkan untuk saat ini yang megang masih duri hitam sama Oci. Duri hitam sama Musangking. Tapi untuk produktivitas itu Oci yang masih bagus daripada Musangking. Karena kalau Musangking harus kita lakukan penyerbukan secara polinasi manual. Tingkat kegagalan untuk jadi bakal buah itu lebih tinggi di Musangking di kebun dibandingkan dengan duri hitam. Kalau di kebun kita kan belum melakukan polinasi nih, baru panen dari 2023-2024 kan, terus kuantitasnya masih baru sekian pohon karena memang tanaman kita itu baru umur 4 tahun, baru 4 tahun kita umurnya. Itu pun dia berbunga itu
tidak kita treatment dengan menggunakan pupuk fase generatif. Tapi dari awal kesediaan fosfat maupun kalium kita sudah penuhi dengan penggunaan pupuk yang tepat guna, tepat sasaran gitu loh. Kapan masuknya ini kita sediakan. Makanya dari sana saya bilang bahwa setiap menanam apapun itu tanaman yang kita tanam itu susah. Kalau tidak ada kesabaran, tidak ada ketelitian. Hanya sekedar menanam sih, ya nggak usah nanam, buang-buang uang gitu artinya. Tapi kalau segi untuk value money-nya, ya kalau untuk skala banyak, itu sarannya di musangking sama duri hitam. Tapi kalau untuk kita koleksi, boleh 1 pohon, 2 pohon, itu koleksi. Kalau di kebun saya tuh bawor itu cuma ada 10 pohon sebagai koleksi. Karena ada kebun teman saya, itu bawornya mekal, Mbak. Itu MDDBL 600. Mekal buahnya. Usia udah 4 tahun sampai 5 tahun. Karena mungkin MDDBL, mungkin tekstur tanah, mungkin cuaca yang mempengaruhi. Kalau bawor itu DPL Pengaruh faktor lingkungan ya, Pak? Betul. Kalau MDDPL itu, kalau bawor itu adalah di bawah 300 sampai 150, itu idealnya. Tapi kalau montong kane di MDDPL 600 pun masih perform buahnya tidak ada yang mekal. Itu perbedaannya. Kembali ke kondisi wilayah geografisnya masing-masing. Kalau Bali seperti itu permasalahannya yang ada di lapangan. Gitu. Oke, jadi intinya kalau mudah tidak, gampang tidaknya ya tidak ada yang gampang ya Pak, karena butuh perawatan yang intens. Betul. Iya, oke Bapak, terima kasih jawabannya, semoga terjawab nih. Ke pertanyaan selanjutnya, ada yang bertanya nih Pak, pupuk apa untuk durian yang tidak pernah berbuah, umur sudah tua? Pupuk apa nih Pak yang bagus untuk durian yang belum pernah berbuah? Nah, kalau kita durian tidak berbuah itu kan banyak faktor, Mbak ya. Ya. Kita bahas dulu ya. Kalau kita langsung bilang pupuk ini nanti setelah diaplikasikan tidak berhasil, kita kan dosa ya. Kita lihat historinya dulu. Histori perawatannya ke belakang dulu nih. Apa yang sudah dilakukan, apa yang belum dilakukan. Kan gitu loh. Historinya kita lihat dulu permasalahannya. Semua kan baik, ada sebab, ada akibat. Kan gitu. Nah, hal utama yang perlu dilakukan adalah sehatkan dulu tanaman itu dengan memberikan nutrisi yang tepat, yang seimbang, baik itu kompos organiknya, baik itu sintetiknya. Nah itu, kalau tanaman itu sudah sehat, dari daunnya sudah kelihatan, Mbak. Dari pupusnya itu dia tuh pasti pupusnya bagus panjang-panjang, daunnya dia tuh akan panjang lebar, dia tuh daunnya akan lembut. Nah, kalau daun durian yang sehat itu di saat kita pegang, kita remas, tidak ada suara kayak gurih, dia lembut, dia nggak robek. Itu berarti tanaman udah sehat. Nah, kalau tanaman sudah sehat, kita baru masuk ke pupuk generatif. Kita bisa menggunakan MKP untuk foliarnya, tabur juga bisa. Kedua kita masuk NPK grower atau NPK profesional. Kita mix dengan karatif plus boron. Nah, tabur. Kita lihat usianya, seumpama tanaman usia 15 tahun, berapa yang dikasih. Kalau 15 tahun itu kurang lebih, Mbak ya, itu MPK grower atau profesional salah satu ini kita gunakan, itu kita pakai 1 kilo. Terus MKP-nya kita pakai 1 kilo. Terus karatif plus boronnya kita pakai 1/2 kilo. Kita aplikasi pertama dulu. Tapi dengan catatan daun sudah tua. Oke, ini poin pentingnya ya Pak, harus daun sudah tua. Harus tua dan tidak trubus nih, harus udah tua nih. Kalau dalam kondisi trubus kita kasih pupuk itu tidak akan bisa berbunga. Nah begitu. Terus foliarnya itu kita pakai MKP per setiap 1 minggu sekali. Nah, dosisnya tergantung sprayernya digunakan berapa. Di takaran sudah ada 2-4 gram per liter air. Itu kita aplikasi secara spray itu 1 minggu sekali rutin, dan itu dilakukan adalah 2 bulan sebelum kering. Gitu. 2 bulan sebelum kering. Nanti setelah sudah kering, artinya sudah tidak ada musim hujan, sudah kemarau, dia pasti akan keluar bunga. Di saat keluar bunga,
baru kita masuk pupuk lagi untuk memperkuat jaringan sel sel bunga itu. Kita masuk seperti karate plus boron, kita profesional kita juga masuk, kita MKP tetap kita masuk sampai dia menjadi bakal buah. Dan tidak penting lagi kita menggunakan kalsium gitu. Itu sih Oke, Mbak. Bapak. Oke, Bapak, terima kasih penjelasannya sangat rinci dan jelas nih. Semoga yang bertanya terjawab. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang bertanya lagi nih, Pak. Bagaimana cara meminimalisir faktor cuaca yang kurang bersahabat ketika berkebun durian? Apakah dari segi nutrisi atau pupuknya yang lain? Nah, kembali kalau kita berbicara dengan cuaca curah hujan saat ini kan, memang dosis pupuk yang kita berikan agak meningkat. Ya, Nah, tergantung kondisi dari tanaman. Kalau kita bicara di fase vegetatif pertumbuhan, kalau ya. di pertumbuhan, kalau di saat nitrogen terlalu tinggi kan kita tidak bisa memberikan pupuk yang nitrogennya terlalu tinggi. Seperti NPK Sprinter Nike kan, itu kan N-nya 20, P-nya 10, K-nya 10, kan begitu. Nah, kita masuk kalau intensitas hujan terlalu tinggi, itu kita masuk NPK 16-16 di mix dengan karate plus boron. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, sterilisasi di bawah tajuk itu harus bersih dan lihat kondisi tajuk itu harus tidak boleh ada genangan air. Akhirnya artinya di hujan, saat hujan turun kita buat irigasinya atau selokan untuk membuang air itu sehingga kondisi busut atau di bawah tajuk itu tetap kering, kelembabannya tetap terjaga, antisipasi serangan jamur. Yang ketiga, lakukan penyemprotan rutin itu per 10 hari sekali penyemprotannya, baik itu fungisidanya maupun insektisidanya dan nutrisidanya. Yang terakhir, lakukan pruning pada tanaman kita. Daunnya lebat nih kan. Kalau daun terlalu lebat itu juga mengundang jamur berkembang biak karena sinar matahari tidak bisa masuk ke bawah tajuk, tidak bisa terkena di percabangan atau di batang-batang kecil, sehingga pruning itu perlu dilakukan gitu loh. Makanya hal itu yang harus kita lakukan gitu. Dan yang terakhir, kalau untuk menjaga pH tanah biar stabil, karena intensitas hujan terus-menerus, otomatis tanah itu akan menjadi asam. Nah, kita kalau di kebun itu yang rekomendasi pada sahabat Taksu Bali Lestari itu pakai asam humik, asam humat. Kita kocor. Kalau kita pakai kapur dolomit, kan biaya angkutnya nih yang tinggi. Kalau asam umat kan cuma bawa 1 kilo nih, kita bawa ke kebun, setelah itu 20 liter air itu kita kasih 2 sendok makan, kita aduk, kita kocor keliling. Itu lakukan 2 bulan sekali. Itu tetap menjaga pH tanah itu biar stabil, biar tingkat keasaman tidak terlalu tinggi. Kunci paling utama di musim penghujan itu adalah menjaga performa tanaman adalah sterilisasi lahan harus tetap bersih. Karena walaupun kita melakukan penyemprotan, pemupukan, tapi kalau rumputnya di bawah terlalu rimbun, otomatis kita mupuk, rumput yang makan. Kita semprot, hama akan berlindung salah satu hama akan berlindung di rumputan di bawah, dia akan berkembang biak lagi, dia kembali ke atas. Itu pengalaman yang sudah pernah saya alami dulu. Saya pikir, oh biarin aja rimbun, kita berbagilah, pupuk juga itu, tapi tidak maksimal. Pupuk yang kita kasih tidak terserap dengan baik. Yang tidak kalah penting lagi adalah sistem drainasenya. Ya, drainase itu penting. Kita buat drainase, akhirnya di bawah tajuk itu memang tidak ada genangan air. Di saat hujan turun lebat, air itu mengalir keluar menuju drainase yang kita buat, kita buang keluar. Otomatis tetap masih tanaman itu akan lebih terjaga kestabilannya begitu. Oke Bapak, terima kasih atas jawabannya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang bertanya, pemberian kohe, ayam, kambing atau sapi baiknya seperti apa? Apakah dari ditabur di tajuk atau bagaimana? Oke. Nah, kebanyakan kan petani kita salah cara aplikasi kohe. Kohe itu kan kotoran hewan. Kohe itu tidak baik digunakan bagi tanaman. Kalau saya bukan anti tentang kohe ya,
ya pakai kohe, tapi kohe yang sudah terkomposisasi atau terfermentasi 4 bulan. Tapi saya sarankan pada teman-teman, kalau menggunakan kohe itu kita pakai sak, beras, kayak gitu kan, Ya. masuk ke sana diikat, kita taruh di luar tajuk terluar dari daun. Mau kita Mm-mm. kasih berapa sak di sana keliling. Mm-mm. Nah, daripada kita tabur, kalau kita tabur itu akan menyebabkan sumber masalah. Karena Ya. itu kan banyak bakteri-bakteri yang terbawa karena masih Mm-mm. berupa kotoran hewan. Gitu. Mm-mm. Jadi kita masukkan dalam sak, wadah, kita ikat, kita taruh di Mm-mm. tajuk terluar, otomatis dia akan mengalami dekomposer secara alami, terkena terik Mm-mm. matahari, terkena air hujan, gitu loh. Mm-mm. Kita meminimalkan terjadinya hama yang akan menyerang tanaman kita. Kalau kita tabur, itu masalah jadinya. Makanya pupusnya, tunasnya akan kering. Itu ciri-cirinya penggunaan kohe. Nah, terus dahan akan kering. Ya. Dari pupusnya, tunasnya kering, daunnya akan menguning, dia rontok Mm-mm. lama-lama, dahannya akan kering, akan merangas tanaman itu. Itu pasti kesalahan penggunaan kohe. Kohe Mm-mm. boleh digunakan dengan cara kita perlakuannya yang berbeda. Mm-mm. Kalau sudah berupa kompos, kompos itu kan berasal dari bahan organik seperti kohe, Ya. dedaunan yang sudah Campuran ya, Pak. mengalami ya, Mm. dekomposer sekian lama, sekian waktu. Karena kalau saya itu sangat teliti dengan kompos, Mbak. Kalau Mm-mm. kompos yang baik itu adalah di saat kita pegang, kita Mm-mm. genggam, dia itu halus Oh, dan tidak berbau itu dan tidak itu yang panas. baik. Itu yang baik. Itu mau ditebar pun tidak masalah, Mm. karena sudah langsung bisa menyatu, diserap oleh akar itu. Tapi kalau Mm. yang berupa koh kita tebar, koh itu kan masih panas, Mm. bahan apanya masih membawa bakteri-bakteri jahat. Apalagi koh Mm. ayam. Kalau koh ayam itu paling bagus adalah MDDPL 1000 ke atas dengan cuaca yang dingin. Oh, Kalau jadi di kohe daerah pun ada disesuaikan dari tempat-tempat juga ya, Pak? itu MDPL-nya. tuh Hmm. gitu loh. Nah, mungkin sahabat Mutiara pernah lihat channelnya Pak Agus Widodo kan begitu kan? Kan dia memperlakukannya seperti itu. Lama kelamaan kan dia akan terkomposer oleh alam itu Mm. sendiri. Nanti saat pengemburan tanah tarik lagi kita keluar lebih jauh lagi kita geburkan, otomatis kan sari-sarinya ini udah masuk dalam tanah. Akar juga mencari ke sana tapi secara pelan-pelan begitu. Mm. Otomatis tidak akan mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman itu. Itu sih jawabannya, Mbak. Oke, Bapak, terima kasih banyak. Terakhir nih, Pak, ada yang bertanya. Ada rekomendasi nggak, Pak? Bagaimana caranya agar pohon durian bisa berbunga di bulan April atau Mei? Kembali kita lihat situasi wilayah masing-masing. Ya, Mm. kalau kita di sini kan masih belum bisa semua orang bisa melakukan pembuahan pada durian itu secara berkesinambungan. Artinya tetap berbuah, habis buah bunga lagi, tetap lagi. Mm. Kita lihat kondisi dari lingkungan kita, itu yang pertama. Yang Mm. kedua kita lihat kondisi dari tanaman kita, Mm. usianya dulu. Usianya sudah mencukupi, terus Ya. performa tanaman kita sudah bagus apa belum? Nah, ketiga yang terakhir faktor cuaca. Kalau Ya. durian di di daerah Indonesia itu kan masih 1 tahun sekali kan. Nah, Ya. sebenarnya kalau kita mau berbuah di bulan April itu ekspos biaya yang kita keluarkan lebih banyak lagi. Kita kalau Wow. dijelaskan panjang lebar nih, kalau dijelaskan panjang nih, nggak singkat nih. Ada bahan-bahan pupuk yang harus kita tambahkan lagi nih. Eh, Mm. makanya yang paling utama adalah untuk mempersiapkan tanaman itu berbuah adalah kita menabung fosfat sama kalium. Nah, kita memperbanyak menabung fosfat sama kalium. Itu hasil diskusi sama teman-teman pekebun yang lain dengan pakar nutrisi. Saya tanya, mengapa? Karena yang membentuk bunga adalah fosfat dan kalium. Gitu. Makanya dari penggunaan pupuk awal sampai nanti dia di fase pembuahan,
kita harus lihat apa yang kita tabung di dalam tanah itu, baik itu komposnya, baik itu sintetiknya, berapa takarannya. Otomatis kalau tanaman itu sudah perform, dia sudah siap berbuah, dia akan berbuah dengan sendiri tanpa kita paksa. Itu beda dengan cuaca di Thailand nih. Orang kan banyak pingin kayak Thailand nih pakai Paklo Booster. Kalau di daerah Indonesia itu iklimnya yang berbeda, cuaca yang berbeda. Kita tentukan cuacanya di daerah sana bagaimana. Kalau memang di bulan April dia sudah, bulan Januari sudah tidak ada hujan, ya bisa. Kan saya bilang tadi, 2 bulan sebelum kering kita sudah mempersiapkan namanya pupuk prageneratif, menabung fosfat sama kalium. Ya. Gitu. Ya, itu kuncinya, keluhnya. Tapi kalau masih hujan, malah dia akan terubus. Nah, terubus. Otomatis pupuk yang kita gunakan untuk generatif terbuang, tidak akan maksimal terserap. Pasti nyari pada saat musim kering. Artinya sudah musim kemarau. Di sana sudah bereaksi. Biasanya kalau di kebun di daerah saya itu bulan Agustus sudah mulai berbunga. Bulan 6 sama bulan 7 sama bulan 6 sudah mulai berbunga. Dan bulan Oktober, November itu sudah mulai panen. Tapi cuaca 2024, mengapa panennya semua mundur? Inilah faktor cuaca. Dalam teknik budidaya apapun, faktor cuaca itu adalah penentu dari hasil budidaya. Tidak bisa lepas. Kalau secara rasa, bobot buah, itu kita bisa rekayasa secara genetik dengan pupuk. Tapi kalau untuk keberhasilannya tetap alam. Cuaca, kalau cuacanya 23 itu faktor cuaca mendukung, pupuk mendukung pasti akan bagus. Tapi 2024 ya cuaca. Ya, makanya di sinilah effort biaya kos yang harus kita keluarkan. Contoh nih, seperti saya di eksperimen, daun durian saya di kebun terubus serentak. Buahnya ada sebesar segini, ada segini montong kaninya, ada sama ujinya, itu nggak rontok. Karena subur kali yang saya belikan adalah saat cuaca rutinitas hujan ini per 2 minggu sekali masuk subur kali. Usia 4 tahun 400 gram, saya masuk 400 gram. Nanti di minggu kedua masuk lagi 400 gram. Rutin saya lakukan. Dan pemberian kalsium itu sama pupuk kalium juga wajib saya spray di atasnya. Sama mikronya juga dari Merauke, wajib itu. Sehingga nutrisi yang tersedia ini mencukupi tanaman itu membagi pada buah sama pupusnya, daunnya. Biasanya kalau tanaman durian itu terubus keluar tunas baru, buah akan rontok semua. Gitu. Tapi saya eksperimen kemarin nih, uji coba. Belum saya ngomong nih. Di acara ini saya ngomong nih. Iya, boleh. Saya beli perlakuan itu subur kali adalah 2 minggu sekali. Pupuk yang mengandung unsur N saya tidak pakai. Pupuk yang ada N-nya dikeluarkan nih, jangan pakai. Jangan dipakai kalau cuacanya hujan nih terus nih rutinitas. Kalau di tempat saya kan kalau nggak pagi sore udah hujan nih setiap hari. Pupuk yang mengandung N kita kurangi, kita nggak pakai. Pupuk yang kandungan fosfat sama kaliumnya kita push. Kalau di pematangan buah, pupuk kaliumnya yang kita push sama sulfurnya dan asam amino wajib. Gitu. Ya, oke, Bapak. Terima kasih nih tips dari riset rahasia Bapak ini yang sudah di-share. Mudah-mudahan bermanfaat, bukan maksud menggurui, sekedar sharing pengalaman. Iya, dari pengalaman sendiri yang sudah ada buktinya secara nyata ya, Pak. Iya, betul. Iya, tapi belum maksimal, Mbak. Masih kita tahap riset terus nih, karena cuaca kita kan nggak bisa tentukan nih. Tuhan yang menentukan cuaca kayak apa. Maka kita harus riset terus menemukan performa pupuk yang tepat guna, tepat sasaran. Tetap pasti ada kegagalan. Tidak mungkin semua itu akan berhasil 100%. Mungkin kita bisa meminimkan kegagalan itu mungkin 30%, 40%. Kalau teman gagalnya sampai 100% ya kita minimal 50% lah gagalnya. Kalau teman tidak berbuah, minimal kita berbuah lah, begitu. Oke Pak, berarti nanti tahun depan kita tunggu hasil riset selanjutnya Pak. Kita undang Bapak lagi deh.
Siap, siap, Mbak. Kalau masih diharapkan, saya siap membantu Oke. sekedar kirim, gitu, berbagi lah. Iya. Oke, Bapak, terima kasih banyak ya Pak atas jawabannya. Karena kita dibatasi juga oleh waktu, jadi kita sudahi sesi bicara tadi kali ini ya Pak. Siap, Ibu. Iya, Mbak Uli, oke. terima kasih atas Nah, kesempatan yang diberikan. ya, ya oke Pak. Sebelum closing nih Pak, terakhir nih, ada nggak pesan yang bisa Bapak sampaikan untuk sahabat Mutiara, untuk para penonton, supaya jadi motivasi juga nih, siapa tahu ada yang berniat terjun ke pertanian. Artinya, kalau mau pasti bisa. Itu kuncinya. Kalau mau pasti Oke, bisa. itu tok. Iya, kalau mau pasti bisa. Ya, kalau tidak ada kemauan kan tidak akan mungkin bisa kan. Iya Pak. Makanya langkah-langkah besar dimulai dari langkah-langkah kecil. Mm-mm. Dan untuk mencapai perkebunan durian yang bagus secara nasional dimulai dari desa-desa kecil. Tidak mungkin dimulai dari kota besar. Mari kita bertani, muliakan Ibu Pertiwi, bahwa bertani itu juga mengasihkan, menyenangkan, dan tidak kalah hasilnya dengan orang yang berdasi kok. Dan kita bersedekahnya bersedekah oksigen pada alam. Itu luar biasa amalannya untuk nanti di akhirat. Begitu sih. Kalau mau pasti bisa. Oke, Wassalam, oke Bapak. salam 3 jari. Oke Bapak, terima kasih banyak ya Pak atas jawaban dan sharing-sharing hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan bisa bermanfaat juga. Ya, sama-sama Mbak. Oke. Oke, baik, cukup sekian episode Bicara Tani ke-222. Silakan share video ini, juga like, komen channel NPK Mutiara TV. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wah, 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 hasil panennya memang luar biasa melimpah ruah. Pakai mantra apa sih, Bu? Oh, bukan mantra Pak, saya pakai pupuk Mutiara. Sanggup membuat tanah menjadi subur, berkat Harus ada yang pupuk dikembalikan. termasyur. Include dong, Bang. Include yang namanya orang petik buah, yang panen, yang jaga malam. Apalagi yang Olahan saya diragukan. Mutiara, janganlah kau lupa. Ilmunya dapat, tapi kebanyakan. Karena ilmunya terlalu banyak, Ingin hasil panen melimpah, pupuk Akhirnya nggak Mutiara panen juga. memberikan Jadi kalau kenyataan. saya Yang kayak- jelas, pupuk kayak Mutiara pasar kini gitu. formulanya lebih maju dengan kadar pilihan 16, Oke, 16, berarti, 16, 15, 15, 15, 15, 9, 20, lihat dari- 13, 13, 24, 9, 25, 25, dan lain-lain. Pupuk ini Bagaimana cocok untuk cara tanaman menanam? hortikultura, pangan, dan perkebunan. Oh. Ingat, pupuk Mutiara Apa? berlambang burung dari PT Merauke Tetap Jaya.